Halo guys, sebelum nonton video ini jangan lupa klik subscribe di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi agar teman-teman semuanya bisa mendapatkan informasi terbaru dan terupdate tentang seni budaya Kabupaten Banyuwangi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu, salam kompak selalu. Terima kasih sudah berkunjung di channel YouTube Mas Larus Banyuwangi. Jangan lupa klik subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru dari kami, dan Mas Larus Banyuwangi lebih semangat lagi untuk membuat konten video. Nah, beberapa hari yang lalu nih ada teman-teman khususnya netizen ya, follower Mas Larus baik yang di Instagram maupun yang di Facebook ya, di fanspage Facebook itu tanya, "Mas, gimana sih caranya mendapatkan uang dari internet?" Mereka banyak yang tanya. Jadi teman-teman selama ini mungkin taunya kan dari YouTube saja ya dapat uang itu. Tapi sebenarnya banyak kok dari sosial media itu sumber-sumber pemasukan untuk kita untuk mendapatkan uang ya, atau istilahnya internet marketing atau kerja di dunia maya. Itu banyak sekali sumbernya, tidak hanya YouTube saja. Oke, saya coba merangkum. Sebenarnya banyak sekali, cuma agar lebih simple ringkas ya, ada 6 sumber yang saya jadikan acuan ya untuk mendapatkan uang dari dunia maya atau dari sosial media. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah video, nanti saya jawab, atau bisa melalui nomor WA-nya Mas Selaros di 081236707721, atau bisa memfollow akun Instagramnya @massailaros ya. Teman-teman bisa tanya di sana, atau juga memfollow di akun fanspage-nya Mas Sailaros Banyuwangi. Nah, ada beberapa sumber ya pendapatan yang bisa jadi acuan. Yang pertama YouTube ya, tentu ini banyak semuanya sudah tahu lah. YouTube syaratnya harus 1000 subscriber untuk saat ini. Tidak tahu nanti kalau seandainya berubah lagi aturan ya, karena harus siap aturan itu. 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Itu pun prosesnya panjang teman-teman. Prosesnya panjang. Tapi kan kadang kalau teman-teman ya harus siap dengan prosesnya itu, mengumpulkan subscriber, jam tayang, setelah itu membuat konten, belum lagi nanti pin untuk memasukkan pin 1, kalau nggak nyampe request pin lagi, pin 2, nggak nyampe lagi pin 3, dan atau scan KTP dan sebagainya. Prosesnya panjang, jadi nggak instan tiba-tiba langsung ada iklan, langsung gajian, enak sekali, semua kaya kalau gitu ya, jadi YouTuber itu. Ya itu salah satunya, tapi prosesnya panjang. Saya itu mengawali menjadi YouTuber itu sejak tahun 2012-an lah kira-kira. Pada saat itu memang iseng ya. Nanti saya kira untuk ini kita cerita di video yang lain ya. Tapi kita fokus itu. Jadi yang pertama tadi dari sumber YouTube ya, itu bisa. Tapi prosesnya panjang itu. Tapi kalau ingin cepet, terus yang kedua itu khusus ya teman-teman nih, misalkan suka membuat video ya, membuat video saya kira saya sarankan di YouTube jika ingin jadi konten kreator. Terus yang kedua, bagi teman-teman yang suka nulis. Nah, suka nulis ada 2 nih sarannya. Yang satu, teman-teman bisa membuat novel, tulisan dan sebagainya dan diupload di Google Book ya. Itu bisa jual bukunya secara online. Atau juga Anda menulis di artikelnya ditulis, diposting di blog atau website, dan nanti bisa didaftarkan ke AdSense di Google AdSense. Nanti bisa diiklankan, itu juga dapat duit. Nah, itu sumber yang kedua. Karena itu prosesnya juga, kalau memang Anda misalkan maksudnya gini, kalau Anda punya passion di sana, saya kira enggak masalah ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, Instagram. Nah, di Instagram ini biasanya teman-teman kalau followernya banyak, itu bisa untuk mendongkrak traffic ya. Mendongkrak traffic ke beberapa akun sosial media. Jadi misalkan untuk mendongkrak traffic ke Facebooknya, karena kan ada link yang swipe up itu loh teman-teman. Nanti ada berbagi link itu kan, atau mungkin untuk mengarahkan ke YouTube-nya dan sebagainya, atau bisa juga digunakan untuk endorse produk.
Jadi kan beberapa ada tuh yang selebgram tuh ya, yang followernya banyak, ratusan ribu bahkan jutaan, banyak yang endorse masuk, mereka menentukan tarif dan sebagainya. Akhirnya juga lumayan pendapatannya dari Instagram itu. Terus ada juga buat teman-teman yang punya passion di membuat aplikasi ya. Membuat aplikasi teman-teman bisa main di AdMob. Ya di Google juga ya, di Play Store itu loh teman-teman. Jadi Anda buat program, nanti di-upload, nanti bisa diiklankan. Itu juga bisa. Tergantung passion kita lah, bagaimana teman-teman itu punya passion di mana. Jadi kalau misalkan gampangannya sederhana gini, orang itu kenal Marcel Laros itu sebagai apa? Apakah sebagai budayawan, seniman, atau beauty vlogger, atau konten kreator di kuliner misalkan. Orang kenalnya apa dulu. Jadi buat teman-teman misalkan Anda punya passion, oh passion saya di masakan Mas ya. Ya silahkan Anda buat konten tentang masakan. Jadi orang itu ingat Anda. Kalau gampang gini lah, kalau orang itu akan mengingat air kemasan pasti Aqua, produk apapun itu Aqua. Meskipun mereknya lain. Atau pasta gigi, biasanya orang ingat beli apa Pepsodent, meskipun kadang produknya beda. Atau Sanyo misalkan, pompa air mereknya Sanyo, banyak merek tapi orang kenalnya beli Sanyo, kayak gitu. Seperti beda motor, orang-orang di desa beli Honda dan sebagainya, meskipun produknya juga beda-beda. Sama. Jadi yang pertama tentukanlah brand diri Anda dulu, passion Anda di mana, Anda itu hobinya apa gitu aja lah, hal-hal yang simple aja lah. Jadi kalau misalkan sesuai dengan passion Anda, nanti Anda buat konten itu enak gitu loh, nggak pusing. Karena apa ya? Memang Anda nyaman. Yang menjadi khawatir itu kan ketika bukan passion Anda memaksakan diri 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, habis itu bosan. Karena apa yang Anda kejar uang, dan uang. Ketika Anda membuat konten itu ternyata nggak menghasilkan, akhirnya bosan. Beda lagi kalau Anda membuat konten itu senang, happy, nanti uang itu akan mengalir dengan sendirinya teman-teman. Butuh proses. Jadi Anda jangan cari instan. Kalau pengen cari instan ya sana cari pesugihan yang ngutuyul rek. Itu ngutuyul kan ndang sugih. Jadi butuh proses panjang. Itu ya kalau AdMob. Atau juga teman-teman bisa selain di Facebook ada juga nih yang lagi tren sekarang, Facebook Creator. Nah, Facebook Creator itu bukan Facebook profil itu ya, jadi fanspage. Ini khusus fanspage. Kalau Facebook itu kan pertemanan maksimal 5.000. Kalau di fanspage itu bisa jutaan teman-teman ya, bisa like-nya dan follow-nya. Nah, bedanya di Facebook ini, di Facebook Creator ini teman-teman harus upload video minimal durasi 3 menit. Kalau kurang 3 menit tidak bisa diiklankan, dan syaratnya harus 10.000 follower. Besar ya. Sebenarnya nggak juga besar. Kalau kita tahu trik dan caranya mendapatkan 10.000 follower itu nggak sulit-sulit amat kok. Karena beberapa itu yang syarat pertama yang 10.000 follower dan 30.000 tayangan video yang berdurasi minimal 1 menit ya. Minimal 1 menit, video durasi minimal 1 menit itu tayangannya dihitung, dan 3 menit untuk video yang bisa dimonetize. Prosesnya seperti itu. Marcel Laros mengelola beberapa akun fanspage, Marcel Laros Banyuwangi, Marcel Laros Banyuwangi 2, 3, dan 4. Itu rata-rata yang Marcel Laros Banyuwangi 3, 30.000, sekitar 30.000 pengikut, dan Marcel Laros Banyuwangi 1,5 juta pengikut. Nah, nanti untuk video selanjutnya saya kasih tahu nih gimana triknya untuk mendapatkan follower banyak agar cepat diterima nanti, biar tayangannya banyak, terus nanti pengikutnya juga banyak. Ada triknya. Jadi kalau nggak tahu triknya ya sulit teman-teman. Kalau kita hanya manual saja. Itu ya. Jadi syaratnya seperti itu, cukup lumayan panjang. Terus yang berikutnya kita bisa jualan produk atau dropship juga bisa. Jadi dropship itu menjual produk orang lain. Jadi tidak ada alasan teman-teman. Mas saya itu pengen jualan tapi nggak punya produk. Terus
bagaimana ini? Ya, aduh. Itu alasan kuno, teman-teman. Aduh, alasan kuno. Jadi kalau teman-teman mengumpulkan follower ya, followernya ada teman-teman banyak. Anda ambil misalkan nggak targetnya nggak sebesar-besar lah. 1% atau 2% dari jumlah follower. Kalau followernya banyak, itu bisa menjadi di pembeli kalian itu sudah bagus loh. Omsetnya perharinya itu udah bagus. Jadi misalkan gini, kan banyak tuh marketplace ya. Marketplace itu yang ada Shopee, ada Bukalapak dan sebagainya. Anda belajar aja dari situ, nanti ambil produknya dari sana dan Anda jual lagi dan sebagainya. Untuk pembahasannya tentang bagaimana menjadi reseller atau bagaimana menjadi dropshipper di video selanjutnya. Karena ini di video ini hanya fokus di beberapa akun media sosial. Nah, terus bagaimana ketika sebuah fanspage atau akun media sosial baik Instagram ataupun Facebook itu sudah followernya banyak, itu kan insya Allah rezeki itu akan mengalir teman-teman melalui usaha kita ya. Yang satu bisa digunakan untuk jualan atau mungkin teman-teman bisa menerima endorse produk dari pihak lain atau juga bisa digunakan untuk buzzer. Nah, buzzer itu seperti ini. Jadi kadang kan ada tuh beberapa akun media sosial itu yang memposting tentang politik atau membranding seseorang, mau nyalonkan apa atau dia apalah pengusaha atau apa, itu biasanya pihak ketiga membayar pemilik akun dan nanti diposting. Nah, diposting selalu di branding orang itu gini itu buzzer. Banyak kok akun-akun buzzer apalagi di Instagram yang followernya bejibun itu ya, jutaan follower, mereka selalu memposting tentang berita-berita membranding seseorang. Itu beberapa memang dibayar, jadi memang dia dapat uang, satu postingan berapa ratus ribu atau mungkin jutaan. Nah, mereka dapat banyak uang dari situ. Jadi sebenarnya banyak cara, kalau kita mau kreatif ya, banyak cara untuk mendapatkan uang dari internet. Nah, jadi mulai sekarang ayolah internet itu digunakan dengan baik, tidak hanya untuk posting, menghujat, apa sih keuntungan kalian itu loh kalau cuma untuk menghujat dan sebagainya. Ayo jadikan internet ya, akun media sosialmu sebagai ladang untuk mendapatkan uang. Satu, dan juga bisa digunakan untuk hal-hal yang kebaikan. Ambil saja contoh positif gini. Kalau misalkan teman-teman memberikan informasi yang positif, insya Allah kalau nontonnya banyak kan pahalanya berlipat. Amin, amin, amin. Begitu sebaliknya ketika Anda menghujat seseorang, memberitakan hal-hal yang negatif, yang nonton banyak, mungkin dosanya juga berlipat ya. Jadi itu ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kritik, saran, atau pertanyaan lain, mau membuat konten lain, silahkan langsung inbox ya di akun Instagramnya @massailaros. Dan jangan lupa di follow, karena Mas Selaros setiap 1 bulan sekali selalu bagi-bagi kaos gratis untuk follower Mas Selaros Banyuwangi. Terima kasih, semangat buat pejuang internet marketing atau teman-teman yang mencari dolar, mencari rupiah dari dunia maya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.